Perbedaan kecil seperti ini seringkali luput dari perhatian. Ini jenis obat yang berbeda atau penulisan yang berbeda ya? Perbedaan kecil dalam penamaan seperti ini dapat menyulitkan proses rekapitulasi data jika informasi berasal dari beberapa sumber data. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan penamaan yang mempengaruhi proses rekapitulasi. Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya untuk menyusun pengelolaan data yang lebih terstandarisasi sehingga proses rekapitulasi dapat dilakukan secara lebih konsisten dan efisien. Halo, saya Lailatul Fauzia Nur Fuad. Sebagai bentuk upaya perbaikan, inovasi yang ingin saya kembangkan adalah optimalisasi pengelolaan data pada stok opname obat-obatan melalui standarisasi dan konsolidasi database untuk mendukung monitoring dan pelaporan. Idealnya, seluruh data tersebut terkumpul pada database yang terstandarisasi sehingga menghasilkan data yang konsisten, akurat, dan mudah dikelola. Dalam proses pelaksanaan ini, tentunya kita akan menghadapi beberapa tantangan. Pertama, data stok obat berasal dari beberapa sumber data dan file Excel yang terpisah. Format dan penamaan juga belum seragam, sehingga proses rekapitulasi membutuhkan penyesuaian. Maka dari itu, dibutuhkan penyusunan dan pengembangan master database yang mengintegrasikan data dari beberapa sumber melalui standarisasi penamaan untuk meningkatkan konsistensi dan kemudahan rekapitulasi data. Sebelum pelaksanaan, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Pertama-tama, kita harus mengumpulkan seluruh nama obat dari UPTD terkait. Kemudian, kita identifikasi perbedaan pada penamaan data-data tersebut. Setelah seluruh persiapan dilakukan, kita koordinasikan dan validasi pada petugas pengelola di setiap UPTD. Setelah itu, kita mulai penyusunan master database sesuai dengan standar yang telah disepakati. Database yang sudah disusun diimplementasikan sebagai acuan pada proses rekapitulasi data. Tahapan terakhir dilakukan evaluasi dan pelaporan pada kepala bidang. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa inovasi ini telah memberikan hasil yang diharapkan? Keberhasilannya dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut. Kita bisa lihat apakah seluruh data dari setiap UPTD berhasil dikonsolidasikan dalam satu database. Yang kedua, apakah master database sudah menggunakan format penamaan yang seragam. Kita juga dapat melakukan proses rekapitulasi data tanpa perlu menyesuaikan format secara berulang. Lalu, waktu pengerjaan yang semula menghabiskan waktu selama 5 hari dapat kita efisiensi menjadi 2-3 hari kerja. Keberhasilan implementasi ini tidak hanya ditunjukkan melalui tercapainya indikator, tetapi juga melalui manfaat yang dirasakan dalam proses pengelolaan data. Kira-kira apa sih manfaatnya? Setelah kita memiliki database yang sudah terstandarisasi, data yang kita punya kini lebih konsisten dan akurat. Proses rekapitulasi data juga lebih efisien, monitoring dan pelaporan juga lebih mudah. Kita pun akhirnya dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut. Tetapi, semua ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen seluruh pihak dalam pengaplikasian dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan master database. Harapan dari saya, semoga ide ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengelolaan data stok obat. Pada akhirnya, data yang konsisten bukan sekedar memudahkan proses rekapitulasi, tetapi juga memastikan setiap informasi yang digunakan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menonton.